Sekarang kita simak amati presentasi kelompok 3 mengenai kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Abbasiyah. Ini penting kita amati simulasi dan juga adalah mendramakan bagaimana kemajuan-kemajuan pada masa itu. Ada kemajuan infrastruktur, adanya arsitektur di masa itu. Kemudian adanya ahli bintang dan bulan untuk menentukan awal bulan Syawal misal, ataupun masuknya bulan Ramadan dan juga sebagainya. Dan juga adanya ahli di bidang pendidikan, kemudian menjelaskan bagaimana bahasa dan sebagainya. Dan juga ada ahli-ahli di bidang lain. Kita lihat ahli kedokteran juga penting. Dan semua ahli pada masa itu berkumpul dan mengembangkan masa kemajuan dinasti Abbasiyah. Luar biasa, kita lihat satu persatu, ya, tidak. Baik, sekarang teman kalian memaparkan bagaimana ahli bidang pendidikan awalnya adalah menyampaikan bahasa-bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Akhirnya bisa berkembang bahasa Arab itu menjadi suatu kebutuhan dalam menggali ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Baik, kita lihat sosok seorang ahli bahasa pada masa Abbasiyah. Oke, sesuatu sekalian. Saya anak ahli pendidikan yang bekerja pada masa Abbasiyah. Dan juga di bidang bahasa. Mari kita sama-sama bertaslim. Kita dulu. Ya, mari sama-sama ditaslim. Adik guru dulu ya, guru dulu menyampaikan. Ya, yaktibu, benar nih. Yaktibu, yaktibani, yaktibuna, yaktibuna, yaktibani, yaktibuna. Aktibu. Oke, beri tepuk tangan. Tidak. Baik, sekarang coba kita lihat ahli bintang pada masa Abbasiyah. Bagaimana sosok ahli bintang pada masa Abbasiyah? Dia mengembangkan ilmu pengetahuan dalam menentukan Ramadan misalnya, masuknya Ramadan dan juga awal Syawal dan sebagainya, bahwa perlu adanya ilmu bintang dan juga ilmu bulan. Jadi kita lihat bagaimana dipaparkannya. Oke, baik. Ya, perlu untuk menentukan awal Ramadan dan sebagainya. Perlu kita lihat dulu. Ya, teropong dulu. Ya, diteropong. Ada juga yang situ teropong dulu, ada teropong dia naik ke atas bukit, melihat dengan kasat matanya dan juga melihat dengan pandangan yang lumrah. Dan juga ada nanti adalah dengan perhitungan hisab. Nah, baik. Nah, nampakkan bulan dan bintang. Nah, nampaklah bulan dan bintang yang sudah dilihat. Akhirnya bulan bintang juga. Kamu buat begini, yo. Ada bulan, ada bintang. Oke, beri tepuk tangan. Baik, sudah. Baik, sekarang juga kita lihat ahli bintang atau bulan melihatnya dengan cara hisab. Itu penghitung, akhirnya adalah menjadi suatu hasil berkelanjutan tiap tahun, masuknya misalnya awal Ramadan ataupun masuknya Syawal. Penetapan itu hasil hisab. Juga di awalnya adalah melihat bulan dengan perhitungan. Nah, baik, coba. Awalnya diteropong, kemudian sudah menentukan di awalnya lebih cepat di awalnya dia perhitungan, kemudian dihitung itu
Saya ada lagi dihitung, kemudian ada tadi jumlah dilihat bulannya di awal, kemudian buat perhitungan, kemudian akhirnya melahirkanlah suatu derajat daripada awal Ramadan atau awal Syawal. Kita lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Kita beri tepuk tangan. Ya, baik, dah, action. Sekarang kita amati juga pada masa Abbasiyah itu ahli di bidang kedokteran. Juga sudah ada masa itu, walaupun ini diperagakan oleh anak perempuan, tapi masa itu adanya Ibnu Sina, adanya Ibnu Rus, adanya Al-Kindi dan sebagainya. Banyak ahli kedokteran, baik di bidang obat dan juga di bidang pembedahan dan sebagainya. Kita lihat kemajuan pada masa luar biasa besar. Bahkan juga kita lihat contoh bagaimana kemajuan pada masa Abbasiyah di bidang kedokteran. Oke, foto videonya. Dulu ya, oke. Ya kita lihat sorot sini dong. Sini kobranya. Ya kita lihat sedang diperiksa pada alat yang sederhana, tapi luar biasa gitu ya pada masa itu. Artinya ketemu suatu ilmu dan juga obat-obatan. Nah juga akhirnya dibuat resep obat. Ya, dibuat resep obat oleh dokter sini. Ya, dibuat resepnya ada ramuan sederhana ya. Juga ada obat-obat, belum ada obat kimia pada masa itu, tapi ramuan-ramuan yang dibuat dengan begitu unik dan juga begitu sempurna dari ramuan-ramuan yang ada. Ya, dikasih resepnya, kita beri aplaus. Baik. Kita lihat sekarang bagaimana sosok ahli ekonomi pada masa Abbasiyah dengan adanya pengusulan kepada pemerintahan Bani Abbasiyah pada masa itu, Abu Abbas Safa, untuk mencetak uang-uang baru yang memang adalah modern pada masa itu, ya. Dan di samping ada uang guluan, uang emas, uang perak dengan namanya pada masa itu uang yang memang alat tukar. Yang sering dilakukan alat tukar pada masa itu yaitu barter, barang dengan barang. Artinya mau beli barang sesuatu, dibawa barang lain untuk menukarnya. Itulah namanya barter. Oke, sekarang kita lihat sampai sekarang memang berkembang dengan barter itu tidak ada masalah. Kalau memang itu ada ukurannya, ada standarnya. Oke, kita lihat pada paparan uang, mata uang pada masa Abbasiyah. Oke. Awalnya uang emas seperti ini. Ya, dan uang itu lagi satu lagi. Ya, ada uang dari perak atau logam perak ya. Ya, oke baik. Terus sekarang kita produksikan, kita kembangkan dengan uang kertas, lah. Ya, oke, beri tepuk tangan. Baik, sekarang juga kita lihat pada masa Abbasiyah itu adanya ahli infrastruktur atau arsitektur pada masa itu menggambarkan suatu bangunan dan lain sebagainya. Terus akan bantu berkembang umat Islam pada masa itu, semua para ahli berkumpul membuat sesuatu yang bisa dibuat untuk demi kemajuan agama Islam. Dan terus meluas sampai belahan dunia pada masa itu. Kita lihat ahli infrastruktur ataupun arsitektur nantinya menggambar sesuatu. Oke. Oke, seperti ini ya kan. Nah, seperti ini kita pertama kalinya menggambar fondasi. Nah, kita menggambar fondasi, terus ada tiang dan sebagainya, kemudian jadilah gedung. Nah, nampak kali ini terus. Ya, akhirnya jadilah suatu gambar gedung. Ya, oke, tepuk tangan. Ya, itu dong.